Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Teacher Nova dan Teacher Tia berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ketika kita belajar kita diberikan kepintaran oleh Tuhan. Yuk, kita mulai belajar dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di pembelajaran tematik kita hari ini, kita sudah memasuki tema 4D ya teman-teman. Ya, dengan temanya yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Kemarin di hari Rabu kalian sudah mengawali dengan membaca cerita tentang hutan Donoloyo. Nah, hari ini kita mau belajar di KD 3.5, yaitu menguraikan pendapat tentang isi buku sastra, diantaranya cerita, dongeng, dan sebagainya. Lalu indikatornya, yaitu kita mau menjelaskan unsur-unsur dalam cerita pendek, yang 3.52 menentukan unsur-unsur dalam cerita pendek. Bersama Teacher Nova dan Teacher Tia, selamat belajar! Baiklah, kita mulai belajar tentang unsur-unsur dalam cerita pendek. Apa sajakah yang akan kita pelajari? Yuk, kita simak bersama-sama. Kalian tahu apa itu cerpen atau cerita pendek? Coba kita lihat, ada anak yang lagi bingung teman-teman. Kita bantu yuk, kita mau mengetahui apa itu cerpen. Nah, apa itu cerpen? Ya, cerpen menurut Noto Susanto adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000 kata, di mana isinya terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua, cerpen menurut H.B. Yasin, yaitu cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan dan penyelesaian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita atau unsur-unsur yang membangun cerita itu sendiri. Nah, sebenarnya ada terdiri dari dua ya teman-teman, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Nah, sekarang kita belajar yang intrinsik dulu, yang di dalam dulu, yang paling pokoknya dulu, ya. Nah, di sini yang pertama ada tema, ya. Yang kedua itu ada alur, yang ketiga latar, kemudian ada tokoh dan amanat. Nah, setelah ini kita akan belajar satu persatu ya teman-teman tentang tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Yuk, kita simak bersama-sama. Nah, sekarang kita belajar tentang tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama atau dasar dari cerita itu sendiri. Kalian ingat ya, simpan di memorinya. Sekali lagi, tema adalah gagasan utama atau dasar dari cerita itu sendiri. Nah, contoh-contoh temanya bisa kita lihat nih teman-teman. Yang pertama itu tentang temanya persahabatan, tentang kasih sayang, ya, bisa tentang budi pekerti juga, ya, atau bisa dengan yang lainnya, masih banyak lagi. Oke? Kita belajar tentang alur. Nah, kalian tahu apa itu alur? Ya, alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Sekali lagi, alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, alur itu terdiri dari 3 teman-teman. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang alur ya di pertemuan selanjutnya ya.
Yang ketiga, kita belajar tentang latar. Siapa yang tahu apa itu latar? Ya, benar. Latar adalah tempat kejadian cerita itu sendiri. Tempat berarti kata di mana, gitu ya teman-teman ya. Yang berhubungan dengan kata tempat ya. Nah, misalnya latarnya itu di hutan, di istana, ya misalnya di sebuah desa, di sekolah, di tepi sungai, di sebuah telaga, seperti itu. Masih banyak. Yang penting latar itu merupakan tempat kejadian. Ingat ya, save di memorinya. Latar adalah tempat kejadian cerita. Oke, selanjutnya kita belajar tentang apa ya? Tadi sudah belajar tentang tema, tentang alur, tentang latar. Kira-kira sekarang kita belajar apa? Yes. Yang keempat adalah tokoh. Pasti kalian tahu, tokoh itu apa ya? Iya, benar. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Nah, tokoh itu dapat berupa binatang, ya, atau manusia. Kalau misalnya berupa binatang disebut dengan apa teman-teman? Cerita yang berkaitan dengan binatang? Ya, fabel. Ya. Nah, tokoh-tokoh di dalam suatu cerita terdiri dari beberapa juga teman-teman. Yang pertama berperan sebagai tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Ya, yaitu tokoh yang mendukung cerita, tokoh yang baik. Nah, ingat ya, tokoh protagonis yaitu tokoh yang baik. Nah, selanjutnya tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita, berarti yang jahat. Berarti tokoh antagonis yang jahat ya teman-teman. Nah, selanjutnya tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Ingat ya, protagonis tokoh yang baik, antagonis tokoh yang jahat. Oke? Terakhir kita akan belajar tentang apa? Iya, amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Sekali lagi, amanat adalah pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, seperti apakah contoh pesan moral dalam sebuah cerita? Di buku, di halaman 16 ada cerita tentang tupai dan kelinci pemalas, teman-teman. Kalian sudah baca kan? Nah, pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan pernah menunda-nunda suatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan pada hari itu juga. Kerjakanlah selagi bisa. Nah, itu contoh salah satu pesan moral dalam sebuah cerita. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah video tentang cerita tupai dan kelinci pemalas supaya kalian lebih mengetahui. Walaupun di buku ada ya. Nah, Teacher Nova mau kita nonton dulu sejenak supaya belajarnya lebih asik dan santai ya teman-teman ya. Yuk kita saksikan video tentang tupai dan kelinci pemalas. Mari kita saksikan. Check it out. Tupai dan kelinci pemalas. Di sebuah hutan, tinggallah dua sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan seekor tupai. Setiap hari, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Pada suatu hari, tupai mengatakan kepada kelinci, "Hai kelinci, musim hujan itu sebentar lagi akan datang. Mari kita buat sarang supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh dan tidak kebasahan."
Ya, betul juga kata kamu. Tapi aku mau istirahat dulu ya, jawab sang kelinci. Pada sore itu hujan turun dengan lebat. Tupai dan kelinci berteduh di bawah pohon. Mereka basah dan kedinginan. Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah begini, kelinci. Apa kamu mau membuat sarang bareng? Kata si tupai. Ya, betul juga apa yang kamu katakan. Besok pagi kita akan buat sarang ya, kata si kelinci. Keesokan paginya cuaca sangat cerah. Tupai kembali mengajak kelinci untuk membangun sarang. Kelinci, lebih baik kita pergi cari kayu untuk membangun sarang, kata si tupai. Ya, tapi bukan sekarang ya. Kita masih ada banyak waktu lagi. Mari kita pergi cari makan. Aku sungguh lapar, kata si kelinci. Mendengar jawaban kelinci, tupai menggeleng-geleng melihat sikap sahabatnya itu. Pada sore itu hujan turun lagi. Tupai dan kelinci basah kuyup karena tidak ada tempat untuk berteduh. Alangkah baiknya jika kita ada sarang, kata si tupai. Besok kita harus buat sarang, kelinci. Saya tak ingin terus basah seperti sewaktu hujan. Kelinci pemalas itu tidak menghiraukan keluhan sahabatnya. Ya, kita tunggu besok aja lah, kata si kelinci. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu jangan pernah menunda-nunda suatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan pada waktu itu juga. Kerjakanlah selagi kita bisa. Teman-teman, kita sudah nonton bersama-sama ya, kita sudah saksikan ya. Asik tidak? Iya. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau menentukan unsur-unsur dalam cerita tupai dan kelinci pemalas. Yang pertama, temanya tentang apa teman-teman? Kalian tadi sudah saksikan? Ya, temanya tentang persahabatan. Persahabatan antara siapa? Antara tupai dan kelinci. Nah, mengenai alurnya, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca buku tema 4D di halaman 17 ya. Kalian nanti baca sendiri. Itu alur dari cerita tupai dan kelinci pemalas. Nah, selanjutnya latarnya di mana tadi teman-teman? Ya, di hutan ya, di sebuah hutan. Nah, selanjutnya siapakah tokohnya? Pasti tahu dong. Ya, tokohnya yaitu kelinci dan tupai. Nah, bagaimana watak dari kedua tokoh tersebut? Yang pertama kelinci, bagaimana teman-teman? Ya, dia pemalas ya. Sedangkan tupai rajin dan pantang menyerah. Nah, amanatnya, ya, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tupai dan kelinci pemalas adalah jangan malas dan suka menunda-nunda pekerjaan karena akan merugikan diri sendiri, sama seperti kelinci ya, karena dia menunda-nunda pekerjaan akhirnya di saat musim dingin dia kedinginan ya. Nah, teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan teacher barusan. Nah, sekarang untuk kegiatan kita hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, kalian mengisi 2 tabel di buku paket 4D halaman 19. Terlebih dahulu kalian membaca cerita di halaman 18. Cerita tentang tupai dan ikan gabus. Harus dibaca ya, supaya kalian bisa mengisi tabel-tabel yang di halaman 19. Nah, tulis
dengan tulisan yang rapi dan kirim ke teacher paling lambat hari ini ya, pukul 16 atau pukul 4 sore. Selamat mengerjakan. Salam sehat dan tetap semangat.